Halo teman-teman kaum muda, apa kabar semuanya? Rindu nggak kalian dengan konten-konten dari OMK Santa Cecilia? Berhubung bulan Oktober disebut juga bulan Rosario oleh umat Katolik tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, maka di konten sesikat kali ini kita akan membahas Rosario. Pada penasaran kan? Jangan kemana-mana, let's check it out! Teman-teman semua udah pernah kan berdoa Rosario baik di komunitas atau bersama keluarga? Dalam bahasa Latin, per Mariam et Jesum artinya adalah melalui Maria menuju Yesus. Ketika kita berdoa Rosario, sama saja berdoa kepada Yesus melalui Maria. Doa Rosario sendiri merujuk pada peristiwa-peristiwa yang kita renungkan tentang kehidupan Yesus dari lahir hingga wafat dan sampailah naik ke surga. Dan Rosario sendiri juga memiliki arti loh, yaitu mahkota mawar. Kalian mau tahu nggak sih kenapa bulan Oktober ditentukan sebagai bulan Rosario? Karena kemenangan pasukan Kristen dalam melawan pasukan Islam Turki. Dalam pertempuran ini, Paus Pio kelima memberikan himbauan kepada umat di Eropa agar berdoa Rosario untuk memohon perlindungan Maria atas pertempuran tersebut. Alhasil, pasukan Kristen di bawah pimpinan Don Johannes dari Austria berhasil memukul mundur pasukan Turki yang berada di Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1571. Makanya, sebagai tanda syukur, Paus Pius kelima menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai hari pesta Santa Maria Ratu Rosario. Melalui peristiwa ini juga, dua bapak gereja yaitu Paus Clemens ke-9 dan Paus Leo ke-13 menjadikan kemenangan ini sebagai perayaan bagi gereja di seluruh dunia dan menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk menghormati Bunda Maria. Pernah nggak kalian membaca kisah tentang penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal? Penampakan Bunda Maria di Fatima ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1917. Kala itu, Bunda Maria menampakkan diri sebanyak 6 kali kepada 3 orang anak kecil yang bernama Jacinta, Francisco, dan Lucia. Pada penampakan itu, Bunda Maria berkata kepada anak tersebut untuk berdoa Rosario setiap hari. Bunda Maria juga menunjukkan kepada mereka suatu penglihatan akan neraka dan membuat nubuat-nubuat antara lain Perang Dunia Kedua, serta meluasnya komunisme. Serem juga ya. Di Lourdes di gua sunyi terpencil. Pasti kalian tahu dong sama lagu ini. Nggak asing lah di telinga kalian, apalagi mereka yang sering tugas kor di gereja pastinya. Nah, menarik nih, di Lourdes adalah tempat Bunda Maria menampakkan diri sebanyak 18 kali. Pada saat Bunda Maria menampakkan dirinya untuk pertama kali di sana, Bunda Maria bertemu dengan seorang perempuan bernama Bernadette yang kala itu sedang pergi ke tepi sungai Gave untuk mencari kayu kering. Ketika hendak menyeberangi sungai, Bernadette mendengar suara seperti hembusan angin dan dia pun melihat ke arah grotto atau gua. Saya melihat seorang wanita berpakaian putih. Dia mengenakan gaun putih, kerudung putih senada, ikat pinggang biru, dan sebuah mawar kuning pada setiap kakinya. Bernadette membuat tanda salib dan mendaraskan Rosario dengan wanita yang ditemuinya itu. Ketika doa berakhir, sang wanita itu pun tiba-tiba lenyap. Pada pertemuan kedua, Bernadette merasakan dorongan dalam dirinya untuk pergi ke grotto lagi. Namun ia tahu bahwa ia dilarang oleh orang tuanya untuk pergi ke sana. Setelah peristiwa pertama, Bernadette berdoa Rosario, dia melihat wanita yang sama muncul lagi di grotto itu. Lalu dengan segera ia memercikan air suci padanya. Tapi wanita itu pun tersenyum dan menundukkan kepalanya. Dan ketika doa Rosario berakhir, wanita itu pun kembali menghilang. Kemudian pada pertemuan ke-12 terjadi mukjizat yang pertama. Pada malam hari, Catherine Latapi, seorang teman dari Lourdes, pergi ke grotto. Dia mencelupkan lengannya yang terkilir ke dalam air. Dari mata air tersebut, lengan dan tangannya pun pulih seperti sedia kala. Wow, keren kan?
Selanjutnya, pada penampakan ke-16, penampakan Bunda Maria di Lourdes, kali ini akhirnya mengungkapkan nama sang wanita. Tetapi semak mawar liar di mana dia berdiri selama penampakan sebelumnya tidak pernah mekar seperti biasanya. Bernadette menceritakan, dia mengangkat matanya ke surga, mengatupkan kedua tangannya seperti jika dalam doa yang terulur dan mengarah ke tanah dan berkata kepadaku, "Que soy era immaculada conceptio," atau artinya, akulah yang dikandung tanpa noda. Sang visioner Buddha ini beranjak dan sambil berlari sepanjang jalan, mengulangi terus kata-kata yang dia tidak mengerti itu. Bernadette tidak mengetahui fakta bahwa pernyataan teologis itu ditujukan kepada Santa Perawan Maria. 4 tahun sebelumnya, pada tahun 1854, Paus Pius semuanya. Jadi makin semangat gak nih untuk doa rosarionya? Meskipun bulan Oktober sudah mau selesai, jangan takut, doa rosario bisa dilakukan kapan aja loh. Jadi semangat ya untuk kita semua supaya bisa terus menerus berdoa rosario. Karena doa rosario merupakan doa yang paling indah, karena kita langsung berdevosi ke Bunda Maria. Oke, jangan lupa ya teman-teman setelah nonton video ini untuk like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan update dari kita. Sampai jumpa di konten-konten sisikan berikutnya. Ciao!